Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Kami terdiri dari Rosita Gio Anggraini, Talita Septriana, dan Atika Nurahmawati. Di sini kami akan menjelaskan tutorial pembuatan suatu molekul dalam ruang 3 dimensi. Di sini kami akan membuat molekul asam pantotenat. Apa sih asam pantotenat? Jadi, asam pantotenat itu adalah vitamin B5 yang merupakan salah satu jenis vitamin golongan vitamin B kompleks yang bersifat larut dalam air. Di dalam tubuh, asam pantotenat berperan sebagai koenzim A yang berperan vital dalam banyak metabolisme pelepasan energi. Rumus kimia dari asam pantotenat ini yaitu C9H17NO5. Asam pantotenat pertama kali ditemukan pada tahun 1933, di mana asam pantotenat ini dapat ditemukan pada banyak jenis makanan, karena pada dasarnya hampir semua makhluk hidup membutuhkannya. Beberapa contoh sumber makanan yang banyak mengandung vitamin ini adalah ragi, kuning telur, brokoli, dan hati. Asam pantotenat ini sama seperti vitamin lainnya, yaitu hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit di dalam tubuh. Akan tetapi, bila jumlahnya tidak mencukupi, maka tubuh akan mengalami banyak gangguan kesehatan, seperti kekejangan dan mati rasa. Pada kondisi ringan, defisiensi asam pantotenat dapat menyebabkan sakit kepala, insomnia, dan gangguan pencernaan loh. Asam pantotenat berperan sebagai komponen koenzim A yang terlibat langsung dalam proses asetilasi dan pelepasan energi dari molekul makronutrien. Oke, kita langsung aja nih ke tutorial gimana sih cara membuat struktur senyawa dengan tampilan 3 dimensi. Sebelumnya, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus mendownload aplikasi yang kami gunakan, yaitu aplikasi ChemSketch. Nah, di sini aplikasi ChemSketch ini banyak banget kegunaannya. Kalian bisa menggambar struktur molekul, terus bisa gambar alat laboratorium, dan lain sebagainya. Kami sudah menjelaskan senyawa yang kami gunakan adalah asam pantotenat atau biasa dikenal dengan vitamin B5. Nah, di sini ada tampilan awal ChemSketch-nya nih. Terus kita akan menggambar struktur senyawa asam pantotenat. Kalian aktifkan dulu nih tombol strukturnya di sini. Nah, di sini juga ada gambarnya nih. Gambar dari struktur asam pantotenat. Nah, kita akan membuat gambar strukturnya. Setelah itu, kita aktifkan tombol karbon. Kemudian kalian klik di sini. Bebas di mana aja. Nah, klik di sini jadi CH4. Setelah itu, kalian buat lagi nih, klik di sini CH4. Jadinya ada ikatan antar CH3. Terus kalian buat cabang lagi jadi CH3. Nah, cabang di sini harus sama posisinya dengan gambar. Nah, untuk menyamakan posisinya, kalian harus mengubah posisi itu dengan mengaktifkan tombol rotate di sini. Nah, setelah itu kalian klik deh. Klik ikatannya. Selanjutnya, kalian buat cabang di sini. Cabang ikatan sampai seperti yang ada di gambar.
Setelah kalian memperpanjang ikatan yang ada di sebelah kanan seperti pada gambar, kalian juga harus memperpanjang ikatan yang di sebelah kiri seperti yang ada di gambar. Nah, setelah sama panjang ikatannya, kalian harus menghapus ikatan yang tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, kita hapus CH3 yang di sini. Kemudian saja CH3 yang di sini. Nah, setelah udah dihapus semua, kita buat ikatan di sini nih. Ikatan cabangnya. Ikatan cabang CH3. Dan satu lagi ikatan cabang CH3. Usahakan harus sama ya, biar terlihat rapi. Setelah itu, kita membuat cabang di sini, tapi tidak menggunakan ikatan normal. Yang kita gunakan adalah ikatan up stereo bonds, yang ini yang tebal, dan satu lagi yang seperti garis-garis putus itu, atau dinamakan down stereo bond. Nah, setelah itu, di sini kan unsurnya CH3 semua nih. Nggak sesuai sama yang ada di gambar. Kita harus mengganti unsur yang tidak sesuai. Seperti yang di sini. Kita aktifkan unsur O, oksigen. Kemudian kita mengganti unsur CH3 menjadi oksigen. Nah, kita klik di sini CH3, kita klik O di sini, berubah menjadi OH. Kemudian di sebelah sini kita ganti CH3 menjadi unsur H. Di sebelah ujung kiri dan ujung kanan kita ganti unsur CH3 menjadi unsur OH dengan mengaktifkan O. Di sini kan ada ikatan rangkap nih. Nah, kita buat ikatan rangkap dengan cara kita klik draw normal yang ada di sini. Nah, habis itu kita klik di ikatan yang akan kita buat menjadi ikatan rangkap. Klik ikatannya ya, jangan klik unsurnya. Nah, habis itu jadi deh ikatan rangkap. Setelah itu kita ubah unsur yang ada di situ menjadi unsur seperti yang ada di gambar dengan mengaktifkan tombol oksigen. Nah, untuk kalian yang ingin mengatur ketebalan ikatannya, kalian bisa memblok ikatan ini, semua ikatan, dengan mengaktifkan tombol move yang ada di ujung kiri paling pojok situ. Nah, setelah itu kita klik. Ada object properties. Kita klik nih di sini. Kemudian kita klik bond. Nah, munculkan ada ikatan tunggal, rangkap dua, terus ada down stereo bond, ada up stereo bonds. Nah, di sini kita bisa mengatur ketebalannya nih. Ada ketebalan biasa 0,7, ada 1, ada 1,2. Nah, yang saya ingin gunakan di sini untuk semua ikatan adalah dengan ketebalan 1,2. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita lihat ketebalannya. Pasti akan berbeda dengan yang awal. Jadi lebih kelihatan gitu ikatannya. Tebal.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat bentuk 3 dimensi dari sebuah molekul. Di sini saya menggunakan senyawa asam pantotenat atau molekul asam pantotenat. Dari bentuknya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, pertama-tama itu kita blok dulu molekulnya. Kita blok. Setelah itu kita pencet ACD Labs. Terus kita klik 3 dimensi viewer, 3D viewer. Oke, tunggu. Setelah sudah kita klik, lalu kita kembali ke cam sketch-nya lagi. Ini kan sudah diblok ya, terus kita pencet copy to 3D. Nah, bentukannya akan seperti ini. Biar agar bentuknya lebih kelihatan 3D, maka kita bisa klik 3D Optimization. Kita klik. Nah, bentukannya lebih 3D kan? Bentukannya lebih 3D. Nah, setelah ini, nah di sini kita juga bisa mengubah bentuk style dari molekul ini. Contohnya, kita klik, caranya itu pertama kita klik kanan. Habis itu bisa change view style, bentuknya seperti ini, seperti ini. Nah, banyak kan? Tapi saya akan menggunakan bentuk stylenya yang seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu di sini juga kita bisa mengubah warna dari background-nya. Pertama itu kita klik set colors. Nah, ini kan ada background ya. Nah, warnanya kita bisa set. Bisa warnanya putih. Nah, atau warnanya banyak. Ada warnanya hitam, biru, merah, putih, lime, yellow, kuning, tosca, magenta, olive, marun, hijau, navy, sampai warnanya silver. Tapi saya mau menggunakan warna yang hitam saja. Oke, klik OK. Nah, setelah itu di sini kita juga bisa auto rotate. Jadi kita nggak perlu gerak-gerakin kursor, kita cukup pencet auto rotate. Sebentar. Kita cuman perlu pencet auto rotate seperti ini. Klik ini auto rotate. Nah, nanti dia akan merotasi sendiri molekulnya bentuknya. Nah, bisa juga selain itu kita juga bisa sambil auto rotate, kita juga bisa sambil mengganti style dari bentuk molekulnya. Contohnya seperti ini. Nah, bentuknya akan berubah-ubah sambil berotasi, sambil berubah-ubah. Nah, oke, seperti itu aja. Saya akan ubah ke bentuk molekul ini. Nah, setelah itu nah, udah seperti ini. Nah, habis itu gimana caranya kita membuat bentuknya sebagai GIF ya. Pertama-tama itu kita klik. Nah, ini kan ada new frame set, ada juga add frame, ada juga auto add frames. Nah, di sini saya akan klik auto add frames. Kenapa? Karena ini kita tinggal tunggu aja, nanti dia akan menambah sendiri frame-nya tanpa perlu klik dan lebih ribet kan, mendingan ini aja. Nah, terus di sini juga kita bisa angle-nya bisa 360 derajat, bisa 270 sesuka kalian, tapi sini saya pakai yang 360 aja. Dan frame-nya mau sebanyak apa juga bisa 20, 30. Nah, tapi di sini saya menggunakan 20 frame aja. Oke. Nah, di sini molekulnya akan berputar dan frame-nya akan menambah. Nah, di sini ada terlihat jelas ya, frame-nya ada 20. Nah, setelah frame-nya sudah kita buat seperti ini. Nah, gimana cara bentuk GIF-nya? Pertama-tama kita klik save file. Lalu save as type-nya ini kita ubah jadi animated GIF image. Setelah itu option-nya kita atur. Nah, ini scalingnya 50% aja ya.
Soalnya kalau misalnya 100% itu filenya nggak akan kesimpan atau istilahnya filenya akan error. Nah, kalau misalnya saya juga udah coba, kalau misalnya 80 juga tetap tidak bisa, jadi saya saranin 60 ke bawah. Nah, 60 masih bisa, tapi lebih uh, tepatnya aja 50. Terus animation intervalnya ini maksudnya setiap perpindahannya itu mau berapa detik. Nah, di sini saya pilih 0,25 second. Kalian juga bisa pilih bebas mau 60 second, mau 1 second, itu bebas sesuka kalian aja, tapi di sini saya 0,25 second aja. Lalu ini klik OK. Di sini saya mau kasih nama asam pantotenat 2 aja. Sebenarnya saya udah buat juga. Habis itu kita klik save. Nanti ini udah ke save ya berarti. Nah, coba kita lihat bentuk yang sudah kita save. Bentar. Nah, coba. Ini saya udah buat bentuknya seperti ini. Nah, dia bakal berputar-putar seperti ini. Nah, sekian uh, sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dimengerti, dan terima kasih yang sudah nonton atau yang lainnya juga. Dan saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.